Pemirsa intens investigasi. Sejak kepergian komedian Empo Alpa pada 15 Agustus lalu, duka mendalam yang menyelimuti keluarga ternyata juga menyisakan polemik. Warisan, hak perwalian anak, hingga isu komunikasi yang tak berjalan baik sempat memicu riak emosi di antara keluarga yang ditinggalkan. Tangis dan amarah pernah pecah, hingga tudingan miring mengarah kepada sang suami, Aji Darmaji. Namun perlahan, semua mulai terurai seiring hadirnya proses hukum yang kini menjadi sorotan publik. Benarkah langkah Aji Darmaji mengajukan hak perwalian anak hanyalah demi kelancaran administrasi? Dan seperti apa pula sidang putusan permohonan hak perwalian anak yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian komedian Empok Alpa meninggalkan duka yang begitu dalam, terlebih bagi anak-anaknya. 4 buah hati ditinggalkan, di mana 3 diantaranya masih berusia belia. Kondisi inilah yang akhirnya membuat sang suami, Aji Darmaji atau Idung, mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anak tersebut. Namun, langkah itu sempat memicu gejolak. Ketegangan pun sempat memanas. Hingga akhirnya semua terungkap hanyalah sebuah miskomunikasi. Pihak keluarga pun saling berbesar hati. Bahkan Empok Banong, kakak Empo Alpa, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dan tepat hari ini, Senin 22 September 2025, sidang putusan permohonan hak perwalian anak yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini agendanya saksi sekaligus pembuktian. Itu sudah diputus, cuma nanti putusannya nanti kita lihat di court. Ada 1-2 pertanyaan terkait permohonan perwalian ini. Gitu. Tadi juga di sini ada saksi Sherly sama Sakroni, tanya sedikit aja terkait perwalian ini. Jadi pertanyaannya itu ya sekitar kira-kira Sherly ini kenal nggak sama adik-adiknya, usia adiknya berapa, terus juga dulu pernikahan almarhum dengan abinya Pak Haji atau Bapak Sambungnya itu kapan. Seputar itu aja sebenarnya. Jadi ini juga menepis isu-isu yang liar kemarin kalau permohonan Bang Aji selaku pemohon memohon untuk melakukan perwalian ada isu-isu negatif mengenai harta dan lain-lain. Ini nggak ada, ya ini murni perwalian untuk mengurus-ngurus dokumen karena ke depan pasti jangan sampai ada kendala. Terus juga ada isu-isu kan belum 40 hari. Nah ini nggak ada ketentuan 40 hari. Mau 7 hari, mau 14 hari, mau 40 hari, itu hanya budaya. Jadi tidak ada, gitu kan. Apabila dianggap perlu dan penting, nah ini pemohon berhak untuk mengajukan permohonan. Jadi intinya begitu. Boleh dulu enggak? Jadi enak. Kenceng dikit agak kenceng. Silakan masuk ke ruang sidang. Selesai. Sebelumnya, gejolak emosi sempat mewarnai keluarga besar mendiang Empo Alpa. Namun, badai perlahan mereda. Kemarin, Aji Darmaji akhirnya datang menemui langsung kakak kandung Empo Alpa dalam sebuah pertemuan tabayun yang digelar penuh haru dan tangis. Tak sendiri, Aji hadir didampingi pengacara serta seorang ustadz yang bertindak sebagai penengah. Dan di hadapan keluarga besar mendiang, Aji dengan tegas menyatakan bahwa semua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Ia pun membantah tudingan ingin menguasai warisan.
sekaligus meminta maaf dan berjanji akan tetap merawat serta menafkahi Shirley, putri pertama Empo Alpa, seutuhnya layaknya anak kandungnya sendiri. Alhamdulillah ya, komunikasinya terjalin keluargaan ya, nggak ada huru-hara atau ribut atau teknologi, nggak ada. Karena kan emang dari empoknya almarhum kan dewasa, kayak gitu kan, emang ganti untuk anak-anak saya juga kan sebagai ibunya, kayak gitu ya kan. Kayak si kembar, si kakak, si Alfati kan emang kayak ibu sendiri kayak gitu, karena emang dari kecil juga kan anak-anak kontrol sama ibu Ika kayak begitu. Jadi ya tetap kita terjalin silaturahmi kayak gitu kan, tetap kita berdiskusi secara keluargaan, nggak ada huru-hara, apalagi secara apa gunung gini lah gitu kan katanya. Terus harta lah nggak ada yang dibicarain harta sama Banong. Kita tuh bicarain tentang perwalian anak yang belum bisa tanda tangan, apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau si kakak kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini kayak gitu. Banong mah lihat video aja gitu loh, videonya versinya seperti itu yang kok yang Banong ya, nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi. Jadi Banong jawabnya seperti itu. Apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Iya. Gak sendiri aku. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Empo Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu. Banyak sih pengen baik-baik aja, Jangan ada lagi yang goreng-goreng atau gimana? penting komunikasi gitu loh, jangan ada pembato lagi, maksudnya seperti itu. Ramai soal perwalian anak mendiang Empo Alpa. Rupanya juga melahirkan kabar tak sedap tentang penjualan rumah milik sang komedian. Namun, menanggapi isu itu, Empo Banong dengan tegas menepis. Menyebut kabar tersebut tak lebih dari sekadar hoaks alias berita bohong. Menyikapi segala kesalahpahaman yang sempat terjadi, Empo Banong pun menyadari kurangnya komunikasi menjadi pemicu utama. Ia berharap kedepannya hubungan dengan Aji Darmaji tetap terjalin baik, sebagaimana seharusnya silaturahmi antara kakak ipar dan adik ipar. Sementara itu, jelang 40 hari kepergian Empo Alpa yang tutup usia pada 15 Agustus lalu, keluarga masih rutin mendatangi makam sang komedian di TPU Kujaran, Jagakarsa. Empo Banong pun mengabarkan makam sang adik kini sudah dirapikan sebagai penanda cinta yang tak pernah padam meski raganya telah tiada. Udah lega alhamdulillah. Cuma kemarin udah dijelasin seperti itu yang penjelasannya kuasa hukumnya. Jadi kok nggak ada yang ganjel-ganjel. Itu kan karena mungkin Empok udah lihat videonya dadakan, jadi Empok juga kurang komunikasi sama Bang Idung. Cuma Empok lihat videonya aja. Alhamdulillah baik sama Empok. Pengennya seperti ya kayak silaturahmi aja, kayak Pok Ipar sama Ade Ipar gitu. Enggak dijual, itu hoax itu, nggak benar. Kalau kekhawatiran sih ada, cuma kalau kita mah kasih ke bapaknya aja, maksudnya kayak gitu. Kalau Empok kan cuma nasihatin aja udah. Hari Senin kemarin kan Empok nyekar tuh sama petong, terus alhamdulillah udah dirapihin, udah ada apa sih batu nisannya. Itu Bang Bosek yang bikin. Iya, kakaknya angkatnya Empok.
Kalau empo dateng udah dicakapin makamnya, udah kayak gitu aja. Tahlilan ya, 40 hari iya, cuma Bang Haji belum ngabarin po, belum WA po. Masih kita kan keluarga besar, masih ada yang nyekar di makamnya Po Alpa, ada yang main ke sini masih. Lantas, bagaimana dengan pengakuan mengejutkan sahabat MO Alpa bernama Bang Bosek terkait maksud Aji Darmaji ajukan hak perwalian anak? Seperti apa Bang Bosek yang membenarkan bahwa Aji Darmaji memang tidak memberitahu keluarga MO Alpa ketika ajukan hak perwalian? Selamat untuk instansi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah riuhnya isu warisan dan hak perwalian anak yang menyeret nama Aji Darmaji, kini sahabat dekat Empo Alpa yang akrab disapa Bang Bosek akhirnya buka suara. Dengan tegas, ia meluruskan berbagai asumsi liar yang berkembang di publik. Menurut Bang Bosek, langkah hukum yang ditempuh Aji bukanlah soal perebutan aset, melainkan kebutuhan administratif yang sangat penting. Ia pun memberi contoh sederhana ketika seseorang ingin menutup rekening orang tua yang telah meninggal, diperlukan akta wali sebagai syarat hukum. Dan karena anak-anak Aji masih berada di bawah umur, maka penetapan perwalian lewat pengadilan menjadi langkah wajib agar segala urusan administrasi bisa berjalan lancar tanpa meninggalkan persoalan di kemudian hari. Alhamdulillah Pak Banong juga mungkin udah ngerti apa yang dijelaskan oleh Bang Haji gitu. Dia salah paham gitu. Miskomunikasi gitu aja. Tadi kakak Seri juga ngikut ke tempat. Iya, ke tempat Pak Banong kakak Seri ngikut. Gitu. Ada di situ tadi yang saya lihat kalau di foto ada Pak Ustadz Roni yang dituakan juga di situ gitu. Perwalian dengan ahli waris beda harusnya. Ketika saya cerita aja, ketika kita mau menutup rekening orang tua kita yang sudah meninggal, harus dibutuhkan akte waris, akte wali. Kalau anak-anaknya sudah besar, sudah cukup umur, sudah bisa tanda tangan, sudah pandai surat menyurat, nggak perlu yang Bang Haji sekarang lagi perjuangkan. Karena anak Bang Haji Alpati, si kembar 2 belum cukup umur, belum cakap surat menyurat, ketika nanti buat ditutup rekeningnya kan salah satunya masih banyak masalah-masalah hal yang lain yang harus diselesaikan dengan Bang Idung. Itu sebenarnya bukannya buat apa-apa. Tadi udah dijelaskan juga tadi di tempat Pak Bandung sudah dijelaskan gitu. Insya Allah nggak ada, sampai saat ini nggak ada. Sekarang masih harmonis lah hubungannya, Bang? Masih. Tadi makanya fungsinya tabayun ya, itulah. Tak hanya itu, Bang Bosek pun membenarkan bahwa Aji Darmaji memang tidak memberitahu keluarga besar Empo Alpa ketika mengajukan permohonan hak perwalian ke pengadilan. Namun, ia menegaskan tidak ada niat buruk di balik langkah tersebut. Bahkan, Serly, anak sulung mendiang Empo Alpa, disebut tidak merasa tersinggung sedikit pun. Ia justru memahami sepenuhnya proses hukum yang tengah dijalani sang ayah. Lebih jauh, Bang Bosek juga memaparkan bahwa pengajuan perwalian ini semata-mata dilakukan demi kepentingan administrasi. Mulai dari pengurusan dokumen kendaraan, surat-surat penting, hingga perpanjangan pajak atas nama almarhumah Empo Alpa. Setahu saya memang enggak. Saya pun ditanya sama Pak Bandung, saya nggak tahu. Semalam saya udah teleponan sama Bang Idung. Iya emang nggak tahu saya. Karena kan hari Minggu saya di sini. Ternyata kan Bang Idung hari Seninnya ke PA. Itu saya nggak tahu, makanya ditanya sama Pak Bandung, saya nggak tahu, sama istri saya nggak tahu. Itu sebenarnya salah paham. Baik-baik aja, tapi ketika Kemarin dibawa-bawa juga namanya. iya, ketika tadi malam aja dia langsung komunikasi sama saya. Merasa nggak nyaman itu gitu semalam karena di lab-in ini rumah gitu, sedangkan dia di rumah nggak ada orang, cuma turu-turu kalau bahasa orang Betawinya gitu.
Enggak ada. Karena kakak Seri tahu permasalahannya. Karena kakak Seri tahu apa yang dibutuhkan persyaratan nanti untuk menutup rekening. Sekarang buat bayar pajak mobil, otomatis kan semua ntar nama empok hilang, keblok. Kalau Dukcapil sudah mengeluarkan kakaknya yang terbaru tanpa ada nama empok, semua keblok. Cuman karena ini kan proses panjang, Bang. Persidangan emang kemarin ketika Bang Haji ke persidangan ke PA langsung keluar ketuk palu, enggak juga. Pasti nanti ada sidang lanjutan sampai ketuk palu, gitulah kira-kira. Jadi kalau masalah waris atau gimana, kakak Sherly nanti juga dipanggil pasti kakak Sherly di persidangan gitu. Betul, surat menyurat, betul, lebih ke situ. Meninggalkan sahabat Empo Alpa, lantas seperti apa pula suami Empo Alpa yang disebut-sebut akan menjual rumah baru Empok Alpa di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan lantaran uang tabungannya sudah habis untuk berobat? Benarkah rumah impian Empok Alpa yang bergaya Amerika klasik itu akan ia jual? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi. Dalam lorong rumah mewah milik mendiang Empok Alpa kini tersimpan nuansa haru dan tanda tanya. Kabarnya sang suami, Aji Darmaji atau Idung berencana menjual rumah impian Empok Alpa yang bergaya Amerika klasik yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka. Kabar ini langsung menimbulkan gelombang pro dan kontra di jagat maya. Warganet menghujat dan bahkan menuding Idung menumpang hidup hingga mempertanyakan apa sebenarnya pekerjaan suami Empok Alpa ini. Diliput secara eksklusif, inilah sosok suami almarhumah Empok Alpa yang akhirnya buka suara. Bang Idung dengan tegas menepis gosip miring itu karena ia tidak akan menjual rumah baru tersebut yang merupakan kenangan berharga bagi sang istri. Kalau rumah tetap kita bertahan karena kan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Soalnya kita ini berjuang bener-bener tuh pengen gitu, kepengen banget punya rumah ini Pak. Beli rumah apa yang gak dengkul gak mentok, bahasa kan kayak gitu biar bisa nanam cabai kayak apa kayak gitu, cari-cari kayak gitu ya. Kita berjuang ini tetap kita pertahanin karena rumah idaman almarhumah juga kayak gitu. Kita tetap bertahan walaupun apapun yang terjadi, insya Allah kita nggak kemana-mana gitu. Karena rumah berjuang, ini rumah perjuangan kita kayak gitu. Insya Allah nggak. Insya Allah kalau rezeki Allah masih kasih, itu rezeki masih Allah kasih. Saya nggak pernah takut sama masalah rezeki karena udah dicatat sama Allah Taala, rezeki kita cuma sampai segitu, umur kita cuma sampai segitu, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Kayak gitu, bisa pun mungkin istirahat ya kayak gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah takut tentang kehidupan kayak gitu. Toh kita juga bakalan nggak ada, Allah bakalan panggil kayak gitu. Kenapa harus takut kayak gitu? Biarin aja namanya netizen ya, yang penting hanya Allah yang tahu kayak gitu ya kan. Toh kita kan yang berumah tangga, kita yang ngalamin, kita yang jalanin kayak gitu. Toh rumah tangga saya baik-baik saja kok waktu almarhum masih hidup kayak gitu kan. Kita kan sama-sama satu atap, kita hidup dari nol, kita berumah tangga itu dari nol kayak gitu. Jadi dari belum punya apa-apa sampai ada lah sedikit rezeki, dari belum jadi siapa-siapa sampai almarhum juga dikenal banyak orang kayak gitu kan. Toh yang jalanin kita, biarkan saja netizen berkata, terserah kayak gitu kan. Yang penting hanya Allah yang tahu kayak gitu kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.